Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Mapel Matematika, IKIP Budi Utomo Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kediri. Saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan materi SPLTV, Sistem Persamaan Linier 3 Variabel di kelas 10 APHP 2. Semangat mengabdi untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita bisa mendapatkan berkah, kemudahan, dan juga bermanfaat untuk masa depan kalian, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namun saya coba masih ingat nggak coba yel-yelnya pakai tepuk tangan ya. Oke, coba kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya akan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Putra? Iya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar matematika. Materi kita berbeda dengan materi kita pada kesempatan yang lalu. Saya sebelum ke situ pengen membawa kalian kembali ke masa lalu kalian. Kalian kalau mengingat masa lalu seneng nggak? Enggak, berarti itu masa lalu yang pahit ya, masa lalu yang menyakitkan. Iya, betul. Oke, tapi saya ingin membawa kalian ke masa lalu itu yang indah gitu ya. Yang indah. Kalian ketika di SMP pernah mempelajari suatu materi, namanya adalah SPLDV. Masih ingat? SPLDV ini adalah sebuah singkatan, kepanjangannya adalah Sistem Persamaan Linier, D-nya 2, V-nya variabel. Persamaan. Apa itu persamaan? Ya, suatu bentuk model matematika di mana ruas kiri dan ruas kanan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Makanya ada istilah persamaan. Linier itu artinya variabel-variabel yang ada di dalam persamaan itu pangkatnya hanya 1. Untuk mengingatkan kembali kalian pada SPLDV, kalian saksikan video ini. Perhatikan. Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, Aku titip. Kenapa Om Fajar berpakaian seperti mahkota kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya?
Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Itu tadi sebuah video yang menampilkan sebuah permasalahan yang ada kaitannya dengan SPLDV, 2 variabel. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Iya. Tujuan akhir dari video itu tadi, kita mencari harga satuan donat dan permen yang sebelumnya belum diketahui. Karena yang diketahui adalah harga keseluruhannya ketika membeli beberapa donat dan beberapa permen. Hari ini kita akan mempelajari kembali yang serupa namun berbeda. Kalau yang tadi adalah SPLDV, sekarang ini adalah SPLTV. SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau tadi hanya 2 variabel yang sudah pernah kalian pelajari, sekarang ini kalian akan mempelajari yang 3 variabel. Tujuannya apa dari pembelajaran ini anak-anak? Supaya kalian bisa memodelkan. Kalau tadi videonya itu berupa apa sih sebenarnya yang diceritakan itu? Itu kan soal dalam bentuk cerita kan ya. Yang kita ketahui itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak hanya kalian membeli donat dan permen, tapi kalian mungkin membeli apa? Misalkan kalau di Kopsis beli apa? Pensil dan buku, mungkin membeli minum dan snack, atau mungkin yang lain. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sistem persamaan linear. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya, namanya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Dari sebuah soal cerita, kalian yang pertama harus bisa memodelkan atau membuat model matematikanya. Kalian harus bisa menggeneralisasi, merinci bagaimana cara menyelesaikan sehingga kalian bisa menentukan nilai setiap barangnya itu berapa atau variabelnya nanti nilainya berapa. Pada kesempatan ini kalian akan mempelajari dengan menggunakan metode eliminasi. Sebelum kita menuju ke SPLTV itu, silahkan kalian cermati video berikut ini yang ada kaitannya dengan SPLTV. Sistem persamaan linear 3 Tolong diperhatikan. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, gambarnya pakai ini. Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000. Tolong kalian coba cermati dulu yang ada di buku di halaman 126 tentang SPLTV. Jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
di mana seseorang belanja membeli beberapa buah barang sehingga kita diharapkan bisa menyelesaikannya itu dengan menggunakan SPL TV, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama dari permasalahan itu anak-anak, bahwa apabila soal-soal, karena SPL TV ini memang kaitannya dengan soal dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama, yang terpenting langkah kita yang pertama adalah kalian bisa memodelkan matematika. Jadi dari sebuah cerita itu bisa dibentuk dalam model matematika. Sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disebut SPLTV merupakan suatu sistem persamaan di mana tiap persamaan tersebut memiliki bentuk umum AX ditambah B ditambah C dan sama dengan D, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real sedemikian sehingga A, B, dan C tidak semuanya nol. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Contohnya adalah permasalahan berikut ini. Thomas memiliki toko yang menjual peralatan tulis kantor. Beberapa hari sekali ia pergi ke toko grosir langganannya untuk membeli alat tulis kantor untuk dijual kembali ke tokonya. Suatu hari beberapa stok barang yang dimiliki Thomas hampir habis. Dia pun pergi ke toko grosir langganannya untuk berbelanja. Tidak seperti biasanya, pada hari tersebut toko grosir memberikan penawaran spesial berupa paket hemat. Lalu, pemilik toko menjelaskan paket hemat tersebut kepada Thomas. Anak-anak, dari sebuah soal cerita, kemudian dari cerita itu kita membentuk model matematika. Di situ ada variabel-variabel. Tugas kita hari ini mencari nilai variabel itu. Kemudian itu kalau itu yang menjadi masalah, kira-kira akar masalahnya apa aja? Dari apa yang sudah kalian saksikan tentang SPLTV ini, yang menjadi akar masalahnya apa? Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kalau kalian sudah mengetahui masalah, kemudian akar dari masalah itu, kira-kira solusi pemecahannya gimana? Iya, tadi sudah disinggung sedikit, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah disinggung sedikit tentang bagaimana kita mencari nilai variabel-variabel itu dengan menggunakan metode eliminasi. Kalian tadi sudah mendapat gambaran bagaimana cara mengeliminasi, menghilangkan, melenyapkan satu variabel atau beberapa variabel. Dari 3 variabel tinggal menjadi 2, kemudian nanti pada akhirnya kalian hanya menemukan satu variabel. Karena yang kita pelajari ini eliminasi murni, maka kalian harus memanfaatkan eliminasi murni itu. Coba kalian perhatikan lagi cara eliminasi yang ada pada penjelasan ini. Bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang sudah saya berikan. Kalian lihat di lembar yang sudah saya bagikan ada sebuah soal terkait dengan 3 bola. Yang ada gambarnya bola ya. Oke, itu adalah sebuah permasalahan yang saya ingin kalian mendiskusikan dengan kelompok dan bagaimana cara menyelesaikannya. Tolong silakan kalian pelajari sebentar. Kalian cermati dari soal itu. Sebuah masalah yang harus kalian temukan solusinya, kalian temukan penyebab masalahnya, akar masalahnya, kemudian kalian harus menemukan juga cara bagaimana menyelesaikannya. Ada berapa bola di situ? Bola apa saja? Iya. Apa yang diketahui di situ? Berat ya, berkaitan dengan berat bola. Terus pada akhir dari soal itu, masalah apa yang dimunculkan? Yang ditanya apa?
berat setiap jenis bola, karena yang diketahui di soal cerita itu, yang diketahui beratnya adalah berat secara global dari beberapa bola. Tugas kita adalah mencari berapa berat satuan dalam setiap bola. Berapa berat setiap bola yang diketahui. Kira-kira bagaimana cara kalian menyelesaikan? Langkah yang pertama tadi, membuat model matematikanya. Kalian harus bisa membuat model matematikanya. Kemudian setelah itu baru kalian memproses menggunakan metode eliminasi. Harga 3 buku tulis, 2 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp15.700. Dan harga 2 buku tulis, 3 pensil adalah Rp9.200. Sedangkan harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Jika Budi ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil dan 1 ballpoint, maka Budi harus membayar sebanyak berapa? Nah, ini adalah permasalahan dalam sebuah di dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan SPLTV. Langkah yang pertama, kalian harus bisa memodelkan matematikanya atau membuat model matematika. Kalian harus mengidentifikasi setiap barang di situ menjadi sebuah variabel. Variabelnya saya kasih nama X, Y, dan Z. Untuk buku kita misalkan menjadi variabel X, pensil Y, ballpoint Z. Sehingga muncullah persamaan-persamaan itu. Coba kalian lihat, itu namanya persamaan apa? Persamaan apa aja? Persamaan linear 3 variabel. Kenapa kok 3 variabel? Iya, karena ada 3 variabel. Anak-anak, itulah yang disebut dengan model matematika. Ya, dari soal cerita, kalian modelkan dalam bentuk kalimat matematika seperti ini. Ini namanya model matematika. Yang pertama, harga 3 buku tulis. Karena buku itu kita identikan dengan variabel X, maka kita tulis 3X. Dan seterusnya, itu menjadi 3 model matematika. Bisa mencermati, bisa memahami kalian? Ya, yang pertama kan 3 buku tulis. Buku tulisnya kan X, makanya ditulis 3X. Kemudian 2 pensil. Pensilnya kita jadikan variabelnya Y. Dan seterusnya. Jadi 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint seharga Rp15.700 itu kita bisa memodelkan dalam bentuk 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 15.700. Pertemukan persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2 yang dieliminasi apa itu? X. Eliminasi salah satu. X. Apakah boleh kita mengeliminasi Y? Boleh. Kalian mengeliminasi Z juga boleh. Bebas kalian ya. Yang penting kalian kurangi variabelnya. Dari 3 menjadi 2 saja. Yang dieliminasi X, caranya adalah seperti ini. Kalian samakan koefisiennya. Yang persamaan 1 koefisiennya berapa? 3. Yang kedua, 2. Supaya tereliminasi, koefisiennya harus sama. Supaya bisa dikurangi. Sehingga yang atas persamaan 1 kita kalikan 2, yang bawah 3. Jangan lupa, kalau sebuah model matematika dikalikan suatu bilangan, maka semuanya harus dikalikan. Jadi 3, 2, 3, ruas kanan pun juga demikian. Harus dikalikan semua. Tujuannya apa? Tujuannya biar nilainya tidak berubah. Meskipun bilangannya besar, tetapi nilainya itu tetap antara ruas kiri dan kanan. Ini juga begitu, dikalikan 3, semua dikalikan 3. 2 kali 3, 3 kali 3, ini juga begitu kali 3 sehingga menghasilkan ini. Sebuah model yang hanya memuat 2 variabel saja. Jadi kalau tadi dalam penjelasan dari 3 variabel, kalian kurangi menjadi
dua variabel. Nanti pada endingnya hanya satu variabel. Itu kita menghasilkan persamaan yang keempat. Dari persamaan baru yang kita temukan, kemudian kita pasangkan dengan persamaan yang lain yang variabelnya sama. Tujuannya apa? Untuk mengeliminasi salah satu variabelnya. Yakni yang mau dieliminasi variabel apa itu? Persamaan 4 dan 3. Untuk eliminasi Z. Coba kalian perhatikan. Jangan lupa kalau mau mengeliminasi Z, maka koefisiennya harus kalian samakan terlebih dahulu. Sehingga menghasilkan seperti itu. Sehingga kalian langsung mendapatkan nilai dari variabel Y. Jadi dari dua variabel kalian hanya bisa menemukan satu variabel Y. Sehingga Y-nya sudah diketahui. Y tadi apa? Iya, pensil ya. Berarti harga pensilnya sudah diketahui. Kemudian karena ini eliminasi murni, maka kalian juga mengeliminasi yang lain, masih dari persamaan 4 dan 3. Kalau tadi yang dieliminasi Z, ganti yang Y, supaya kita mendapatkan nilai Z. Sehingga diketahui. Caranya jangan lupa, koefisien dari variabel yang mau dieliminasi harus disamakan. Z-nya yang persamaan 4, koefisiennya, untuk persamaan 4, koefisien Y-nya adalah min 5, kemudian persamaan 3-nya adalah 4. Ini harus disamakan. Supaya sama, yang mudah ya yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 5. Pasti sama. Tapi jangan lupa semua dikalikan. Terus karena persamaan 4-nya min 20Y, min negatif, yang bawah 20, maka supaya 0 ditambah atau dikurangi. Kalau satunya min, satu plus, supaya menjadi 0 atau tereliminasi, ditambah atau dikurangi? Ditambah, jangan dikurangi ya. Nah, penjumlahan itu berlaku untuk semuanya. Ini juga ditambah, ini juga ditambah. Sehingga didapatkan hasil Z. Z itu tadi apa? Ballpoint. Berarti harga ballpoint sudah diketahui. Kemudian untuk mencari Y, Z, X, maka kalian bisa mencari mengeliminasi dari persamaan yang lain. Sehingga kalau tadi yang ditanyakan adalah dua buku tulis, satu pensil dan satu ballpoint, maka dijadikan model matematika jadi seperti ini. Sehingga kalian bisa memasukkan saja harga setiap satuannya. Buku tulisnya berapa harganya, kemudian pensil berapa, ballpoint berapa. Sehingga apa yang menjadi masalah dalam yang kita bahas ini diketahui harganya adalah sekian. Maka sekarang silakan coba dari soal yang sudah saya berikan di LKPD itu, coba kalian pecahkan, kalian identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian cara menyelesaikannya kira-kira bagaimana, sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam soal itu. Coba semua berdiri karena di sini ada Ibu Guru cantik. Berdiri, saya minta kalian mengikuti gerakannya. Ayo berdiri semua. Ayo gerakannya lebih keras lagi. Yeay. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya, pertama misalkan ambil 1 dan 2, persamaan 1, berarti berapa? 6x plus berapa? 2 kali 2? 2 kali 2? Plus 2 kali 6, 2 kali Z. Silakan ditulis di sebelah kanan, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nomor berapa ini? Nomor 5 bersama tuh. Tuh, kok 00 nih apa ini? 1 dengan 3. Dicoba lagi.
Oke, setelah ini sudah. Oke, di rumah kalian bisa memperkaya pengetahuan kalian. Kalian bisa melihat di YouTube misalnya, atau dari sumber-sumber lain yang bisa kalian gunakan untuk memahami, mengerti tentang metode eliminasi dalam SPLTV ini, ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, saya minta kalian bisa memecahkan masalah seperti ini ya. Nanti di rumah tolong dipelajari. Coba sebagai yang terakhir, kita ada permainan. Ada satu soal, coba kalian cermati. HP-nya silakan dibuka. Silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Pusing. Sudah ada yang menjawab? Sudah. Siapa gerangan yang peringkat pertama? Oke, kasih tepuk tangan dong. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Ada Vela, Vanessa, Nur Fadila. Ini Nur. Nur nomor berapa? 3. 3. Oke. Foto dulu. Oke. Baik, terima kasih sudah ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Ya, silakan, kelompok 2. Ya. Ya, soal cerita bisa dirubah menjadi model matematika. Siapa lagi? Yang kedua. Variabel. Ya. Lebih sederhana, betul. Eliminasi adalah dengan menyederhanakan variabel-variabelnya sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Masih ada lagi? Ya, siapa? Yang ketiga? Ya. Betul, matematika ternyata metode yang kita pelajari hari ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau problem dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya nanti yang akan kita pelajari anak-anak masih tentang SPLTV. Kalau tadi kita menggunakan eliminasi, tolong nanti di rumah dipelajari lebih banyak. Kalian bisa mencari konten-konten di YouTube bagaimana menyelesaikan SPLTV. Berikutnya nanti kita akan menyelesaikan dalam metode substitusi dan eliminasi atau campuran ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Coba sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalian harus lebih senang dalam belajar matematika. Jangan benci dengan matematika karena matematika itu sebenarnya mudah. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu dalam suasana yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong LKPD yang dikerjakan tadi dikumpulkan ya.